adalah dari masjid membina kerukunan antar umat beragama untuk NKRI. Nah, untuk masing-masing perspektif dari Bapak Rusli dan juga Kak Dira Bahir, Kak Sinta Bahir dan juga Tuan Guru Bajang ini seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari Tuan Guru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Selamat sore untuk kita semua. Semoga pertemuan dan majelis pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Wisnu dan para pimpinan Masjid Cut Mutia yang saya banggakan, dari remaja Masjid Cut Mutia yang saya banggakan juga, kemudian sahabat saya Dr. Rusli Hasbi dan Mbak Sinta yang saya hormati juga. Pertama, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bunyinya Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya asing dan juga nanti di akhir zaman juga akan terasa asing. Maka beruntung bagi mereka yang bisa tetap menjaga nilai walaupun dianggap asing oleh orang banyak. Apa yang dimaksud dengan nilai yang asing? Jadi dulu kalau kita simak tadi bacaan qori kita, budaya yang berkembang itu adalah budaya konflik. Bahkan dalam ayat Al-Quran, wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Jadi ibaratnya sudah di pinggir, ya, di tubir atau di bibir jurang api neraka, ya. Kehancuran, saking sukanya berantem, saking hobinya berperang. Jadi itu budaya pada saat dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ketika datang Islam, maka Nabi memperkenalkan sesuatu yang asing pada waktu itu. Kalau yang sebelumnya adalah thaqafatul qital, budaya perang, budaya saling menghancurkan, maka Islam dengan datangnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghadirkan budaya damai. Jadi budaya damai yang dihadirkan oleh Islam itulah menjadi diferensiasi, dan itu salah satu kebaruan dari Islam. Jadi pada masa di mana yang populer itu adalah pahlawan perang, yang populer itu adalah yang jago di medan tempur, maka ketika datang Nabi, dibawa Islam, dirubah perspektif jagoan itu. Misalnya dalam sebuah hadis, mayyamliku nafsahu indal kotor. Yang jagoan itu yang bisa mengontrol emosinya. Ini asing zaman dulu, teman-teman. Jadi pada proses, pada masa yang penuh dengan keributan, kerusuhan, peperangan, tiba-tiba Nabi datang membawa budaya baru. Dari mana Nabi SAW menyebarkan budaya ini? Dari masjid. Makanya di dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah, wa iz ja'alnal baita masabatal linnas wa amna. Kami jadikan Masjidil Haram, Ka'bah, dan juga termasuk masjid di seluruh dunia, termasuk di Cut Mutia ini, kata Allah, masabatal linnas, tempat orang kembali, tempat hamba Allah berkumpul. Ya. Ketika mereka susah mendapatkan kedamaian di mana-mana, mereka kembali ke masjid. Maka masabatan itu dilanjutkan dengan wa amna. Jadi masjidlah menjadi tempat disebarkannya budaya kedamaian yang dibawa oleh Islam. Nah, saya sampaikan ini teman-teman semua, ya, bapak-bapak dan ibu, para sahabat,
untuk mengajak kita mengingat risalah masjid. Jadi risalah masjid itu adalah masabatan linnas wa amna. Maka nggak boleh di masjid itu kemudian justru sebaliknya, ya, bukannya amnan tapi khaufan. Orang masuk ke masjid mau dapat kedamaian, keluar-keluar hatinya penuh dengan kebencian. Nggak boleh. Orang datang ke masjid untuk mendapatkan masabah, rasa bersaudara, ya, jumpa sama teman-temannya sesama Islam yang merupakan saudara, karena al-ukhuwah fil Islam tidak kalah dengan al-ukhuwah fil nasab. Tempat yang semula menjadi tempat mengokohkan persaudaraan, itu kemudian tiba-tiba menjadi tempat yang digunakan untuk membangun narasi perpecahan. Itu nggak boleh. Karena itu saya senang ya pada sore hari ini, alhamdulillah kita di Masjid Cut Mutia yang sejarahnya kata Pak Wisnu tadi ini dibangun oleh pejuang bangsa, ya, salah satu dari pahlawan revolusi kita, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Mari kita hidupkan, ya, dari Cut Mutia ini budaya damai yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ada pertanyaan, dengan kos apa kita bisa membangun budaya damai? Artinya kita sanggup membayar berapa supaya kedamaian itu hadir dalam kehidupan? Ilustrasinya pada saat pada saat perjanjian Hudaybiyah. Demi mendapatkan perdamaian. Nah, jadi kan sebelum Hudaybiyah itu teman-teman kan umat Islam dalam kondisi perang. Yang namanya kondisi perang itu saling ngintip, ya. Pokoknya nggak pernah damai. Walaupun tidak setiap hari perang, tapi situasinya perang. Sebelum Hudaybiyah, Nabi ingin betul supaya ada perdamaian. Kenapa Nabi ingin ada perdamaian? Karena dalam Islam tidak ada tanah yang lebih subur untuk tumbuhnya dakwah selain dalam situasi damai. Kalau dalam situasi perang, boro-boro mau mikir tentang agama, belajar agama, untuk survive aja susah. Jadi orang udah tidak mikir lagi tentang bagaimana lebih banyak takarub kepada Allah. Kalau suasananya sedang perang kan konflik, orang hanya mikir bagaimana menyambung nyawa. Maka tanah yang paling subur bagi dakwah Islam adalah fil amni wal aman, pada saat perdamaian. Maka kita lihat pada saat Hudaybiyah itu, ini ilustrasi sederhana. Jadi ketika buat perjanjian, kemudian orang Quraisy mengatakan, Muhammad, saya nggak mau ditulis kata Rasulullah di situ. Karena kalau ditulis kata Rasulullah berarti kami mengakui engkau Rasul. Ngapain kami berperang dengan kamu kalau kami mengakui engkau Rasul? Justru karena kami tidak mengakui engkau Rasul, makanya kami melawan. Nabi, ya, demi perdamaian, Nabi bersedia untuk menghapus kata Rasulullah. Jadi dalam perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara Muhammad, nggak disebut Rasulullah. Sebagian sahabat protes, kok dibuang kata Rasulullah? Kan Anda benar Rasul, kok dibuang? Kata Nabi, nggak apa-apa. Toh itu tidak merubah hakikat bahwa saya adalah Rasulullah. Untuk perdamaian, istilah-istilah dan hal-hal yang formalistik itu bisa disisihkan. Itulah pelajaran bagaimana membangun budaya damai. Nah, karena itu, kalau tadi disampaikan oleh pembawa acara kita, ya, Mbak kita, bagaimana kita membangun NKRI yang aman, yang nyaman, saya ajak, mari bangun budaya damai itu mulai dari Masjid Cut Mutia ini. Sesuai dengan khitah masjid, masabatan linnasi wa amna. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Tuan Guru.